Sekali. Dah, dah. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel Teman Hera. Di channel ini saya mau kenalin teman-teman dengan orang-orang di sekitar saya yang harapannya bisa memberikan inspirasi atau informasi buat kita semua. Ya, yang datang kali ini teman saya, namanya Dia. Hai Dia. Halo Her, apa kabar? Thank you Dalam for inviting. kalau nggak ada acara ini nggak ketemu dia, ya. Kita Ketemu di ketemu mall. di IG aja. Ketemu di IG sama di mall. Iya, gitu. Dian Prima ya. Jadi yang menarik dari Dian ini adalah Dian itu alih profesi, entah saya nyebutnya profesi atau bukan gitu ya. Tapi punya dua kegiatan yang berbeda banget dari yang dulu sama sekarang. Jadi Dian dulunya adalah seorang beauty enthusiast, ya, pernah jadi beauty editor, ya, lalu juga handling Beauty trainer beauty trainer. ada di pernah pegang dua brand. Jadi maksudnya di dua perusahaan yang berbeda. Jadi pertama itu untuk perusahaan Korea dan satu lagi perusahaan Jepang. Nah, itu. Lalu, pada suatu hari, saya lihat IG-nya Dian, Dian bilang berhenti, ya, resign gitu. Kita tunggu aja dia lagi ngapain gitu ya. Ternyata Dian punya penampilan baru seperti ini, kemana-mana pakai kain, dan punya kegiatan baru. Yaitu sebagai, ya saya bacain, sebagai Certified Mindfulness Coach. Ya, ditambah ada ini ya, perempuan yang senang berkain, yang hobi nulis, dan senang menikmati seni budaya, gitu ya. Jadi kalau ingat Dian zaman dulu, kalau Dian bisa resign gitu ya, mungkin Dian saya pikir buka klinik kecantikan atau apa seperti itu ya. Ternyata enggak gitu ya. Udah beda banget gitu Dian yang sekarang. Gitu ya. Sekarang itu kayak yang jadi pertanyaan saya dan juga mungkin teman-teman dekatnya Dian gitu ya. Ada apa, Oh, Di? Heeh. Dari yang eh, dandan pakai baju apa? iya, Outfit orang kantor tiba-tiba dandan tiba-tiba jadi berkain seperti ini. eh, Heeh. ya, jadi lebih nyaman berkain sih emang. Jadi pertama itu adalah apa ya? Jadi ada masa tiba-tiba aku tuh Eee, ada masa tiba-tiba aku tuh kayak bener-bener apa ya, transformasinya tuh berubahnya tuh cukup drastis emang Hera pada Mhm. saat itu karena, Iya. kita sama-sama jadi aku sama Hera pernah sama-sama kerja di dunia, media ya, dunia jurnalis. Jadi yang biasa ketemu orang gitu Iya. ya, terus kemudian sama sekali aku tuh yang kayak kalau ketemu orang tuh langsung drain, Oh gitu? asli. Jadi yang bener-bener, habis kayak misalnya nih habis event gitu ya, Mhm. habis event tuh capek, padahal tuh cuman ngobrol sama orang tuh paling cuman, ya paling mentok 5 orang karena it's like Mhm. VIP customers, Mhm. tapi kayak seharian banget gitu yang kayak ketemu ratusan orang gitu. Jadi tiba-tiba bener-bener capek. Terus udah gitu lama-lama bener-bener kayak lebih suka sendiri, lebih suka terus kayak lebih lebih sering kontemplasi gitu kan. Oh, Dan sampai akhirnya pada padahal saat dia tuh sosial banget. Temennya banyak, senang main gitu ya iya, tapi yang saya sebenarnya kenal. iya, tapi sebenarnya kalau misalnya kalau Heeh. orang bilang aku introvert, mereka semua gini, "Are you?"
Nggak percaya Langsung ya? yang gitu, mendapat ledakan tajam, gitu. Jadi, pada saat itu langsung bener-bener akhirnya terus aku bertanya ke diri aku sendiri gitu kan, Mhm. "Sebenarnya apa sih yang lo mau?" Gitu ya. Nah ini Oh, jadi emang part of, akhirnya di situlah aku sering ngobrol sama diri mhm, aku sendiri gitu. Jadi mhm, bahkan banyak banget kejadian yang, eee, nggak sekali, 2 kali, bahkan sampai kemarin pun gitu ya gitu, mhm, aku tuh sering banget kayak ngobrol sama jadi bener-bener self talk gitu, mhm. kayak yang aku kayak kalau dulu masih ngambil jeda atau meditasi gitu kan, gitu. Oh, Eee, kalau sekarang ya jadi cukup yang kayak aku diem aja gitu, terus yang, "Nih sebenarnya lo mau apa sih?" Gitu. "Tolong kasih tahu dong tanda-tanda di badan kamu tuh apa?" Gitu. mmm, Kayak kayak misalnya kayak, eee, apa namanya, ya namanya perempuan ya, lagi PMS atau mhm. antara PMS, asam lambung, sama mager itu kan tipis ya beda gitu. Jadi, itu aja jadi aku suka akhirnya aku regulasi emosi aku gitu. Jadi balik lagi gitu ya. Jadi pada saat itu juga, itu aku sempet yang bener-bener kayak ngerasa kan aku sempet takut gitu kan. Mmm, Aku nggak mau kayak, eee, keputusan ini tuh kayak keputusan sesaat gitu. Terus habis mhm. itu yang kayak kayaknya, takut nyesel pada saat aku mau resign. Jadi aku tuh bener-bener aku cari tahu, aku tanya lagi, aku tanya diri aku sendiri, aku sampai konsultasi juga ke teman-teman aku. Oh, "Udah Mbak, nggak apa-apa," gitu. Sampai heeh. akhirnya gongnya ini adalah nih satu ada kejadian. Jadi pada saat itu adalah aku kepengen banget nyepi di, Bali. Bali, Heeh. oke. Itu sekitar 2 3 tahun yang lalu gitu ya, itu aku kepengen banget nyepi di Bali. Terus aku bilang nih ngobrol sama temenku gitu kan, "Mbak, aku pengen deh nyepi di Bali." Terus dia bilang gini, "Ada waktunya kan, Mbak?" Dia gitu. "Ya ada sih," gitu, "aku masih bisa cuti." "Ya udah, just do it." Dia ngomong gitu. Oh, berapa lama waktu itu pergi? Aku tuh pergi nyepi di Bali itu hampir seminggu. Jadi kan Sendiri pergi? niatnya sendiri. Heeh. Aku ngobrol sama sahabatku, gue pengen ke Bali deh, mau nyepi." Terus tiba-tiba dia tahu nih aku mau pergi kan, gitu. Terus tiba-tiba besokan ini beneran yang besok besok mau pergi, tiba-tiba dia chatting aku terus dia gini, "Lo besok jadi ke Bali?" "Jadi, hotelnya udah ada semua." "Udah, oke, ya udah gue ikut ya." Oh, Dia bilang, kita berdua. gitu. Akhirnya berdua gitu. Dia bilang, Oke. "Kamu mau ngapain aja terserah, nggak apa-apa," gitu. Mhm, "Aku juga beda kamar," dia gitu. Karena mmm. aku tuh bahkan sampai sharing kamar aja aku nggak bisa loh, Her. Oh gitu? Iya, segitu introvertnya aku, segitu ngejaga privasinya. Jadi aku tuh bahkan kalau di rumah gitu Heeh, ya, nah di rumah? kalau di rumah tuh kayak bangsanya, ngetok kamar anak apa Mhm? jadi itu semua tuh kejaga semua privasinya, gitu. Mmm. Sampai yang karena bener-bener yang kayak, eee, apa ya, jangan sembarangan ganggu gue deh gitu, ibaratnya kayak gitu. Dan ada beberapa yang inner circle aku. Itu dari dulu atau lately ketika lo lagi ada pergumulan itu? Iya, lagi udah ada. Jadi, Oh, kayak jadi gini, kalau dulu aku tuh nggak bisa kayak gitu, soalnya kayak masih agak nggak enak gitu loh. ya. Nanti aku disangka aneh, nanti aku gitu. Tapi Mhm. lama-lama capek juga gitu, akhirnya jadi Oh, kayak keluar iya. aslinya. Oke. Jadi aslinya aku tuh ternyata sampai ya kalau istilahnya zaman sekarang setting boundaries ya. Mhm. Setting boundaries-nya tuh udah bukan pakai, apa namanya, pagar bambu gitu ibaratnya, udah pakai beton, udah, gitu. Jadi yang kayak, Mmm. bener-bener karena ngerasa pada saat itu ini pada saat transformasi ya, Mhm, itu bener-bener yang kayak, aku nggak mau, kayak seperti apa ya, mhm. gelombang gelombang frekuensi aku tuh jangan sampai tiba-tiba pecah gitu. Iya. Bukannya aku jadi tantrum, bukannya aku jadi apa gitu, cuman habis itu sempet kayak gini nih, kayak gitu, kayak hilang aja gitu. Jadi kayak Mmm, bingung lagi gitu kan, ini mmm, sebenarnya gue karena pada saat itu tuh aku lagi tadi kan kamu nanya pas aku resign ya, mhm, itu aku lagi menata. Aku lagi menata mmm. nih, oke sebenarnya gue tuh mau apa sih, gitu. Oh, Jadi emang butuh itu prosesnya gila heeh, banget. Nah, abis apa namanya, jadi gongnya pas nyepi itu, mhm,
Udah aku nyepi dan di situ, Ngapain aja di waktu di Bali? jadi, Yang lo lakukan apa? ini nggak apa-apa ya aku ceritain, soalnya menurut aku, eee, semoga teman-temannya Hera semua bisa paham cerita ini. Ya nggak apa-apa sih, nggak paham juga nggak apa-apa. Jadi Personal ini kan soalnya ya. iya, Pengalaman yang sangat pribadi gitu. jadi pada suatu hari ini pertama kalinya aku ngomong di depan publik tentang ini, karena aku milih banget itu sebenarnya. Jadi pas hari nyepinya, gitu kan, aku nyepi pada situ kan, it was my first time gitu kan. Ya. I went to Bali for nyepi. Jadi aku Mm-mm. aku pilih hotel, pilih tempat yang aku sudah nyaman, gitu. Orang-orang pada bilang, "Lo kenapa nggak di, apa namanya, kenapa nggak di villa aja?" Dia bilang gitu kan. Mm-mm. Aku takut, karena aku bilang, jujur waktu itu baru baru kelar pandemi, terus nanti kalau misalnya di villa, nanti kalau ada monyet gimana? Gitu kan. Aku takut gitu kan. Terus udah gitu udah akhirnya aku tinggal di hotel. Nah, di hotel itu jadi kita boleh beraktivitas di luar kamar itu sampai jam 6 sore apa gimana gitu. Mm-mm. Nah, terus udah gitu eee, udah mulai jam asar gitu Mm-mm. ya. Aku pamit ke temenku, Mm-mm. "Gue ke kamar dulu ya," aku gitu. Mm-mm. Udah ya laporan sama bos gitu kan, dah segala Mm-mm. macam, sholat. Terus habis sholat, aku kontemplasi dulu. Tiba-tiba aku kayak nggak mau, "Ah, gue mau di kamar dulu deh," gitu kan. Mm-mm. Udah aku masih pakai mukena, aku masih di atas Mm-mm. sajadah gitu kan. Terus aku diem gitu. Hera percaya nggak? Tiba-tiba Mm-mm. ada suara, Mm-mm. "Akhirnya kamu pulang." Gitu. Asli, Oh iya, aku merinding. jelas banget di kuping kiri aku. Akhirnya kamu pulang. "Akhirnya kamu pulang." Itu gue sampai sekarang masih merinding. Terus gue gini, itu gue nangis, Itu pecah. maaf, dia memang rajin sholat apa bolong-bolong sehingga dengar suara itu? Gue nggak mau bilang gue rajin sholat ya, Her. Nggak boleh, nggak boleh. Ini aja gue ngomong sholat aja terpaksa banget, Oke. gitu. Jadi, Tiba-tiba ada eee, suara akhirnya kamu tiba-tiba pulang. ada suara itu. Menurut Dian itu artinya apa? Gue ngerti sebenarnya artinya apa. Jadi kayak kan aku kan Oh. emang selama ini kepengen jadi gini, eee, aku tuh kalau ke Bali itu ngerasa seperti emang aku tuh pulang, ngerti nggak? Oh gitu. Eee, Itu banyak sih dengar cerita seperti itu ya. Jadi memang katanya orang kalau ke Bali itu ada panggilan gitu. oh gitu? Katanya begitu Oke kan? oke. Heeh, Iya ada iya iya seperti iya. orang terpanggil gitu. Iya Kalau orang mau tinggal di Bali atau iya, apapun gitu. Heeh. gitu kan. Terus dia Terus, gitu, akhirnya aku nangis gitu kan, kayak karena aku sendiri kaget denger suara itu gitu kan. Terus mm-mm, yang nangisnya tuh yang kayak nggak bisa berhenti, dan aku sampai nanya sama Tuhan, "Allah nih sebenarnya aku nangis kenapa?" Karena aku nggak ngerti aku nangis kenapa gitu mm, kan. Udah, terus aku akhirnya bisa nenangin diri, mm-mm, terus habisnya aku dibilangin, habis itu ada suara lagi, mm-mm, "Kamu besok pagi," mm-mm, gitu, besok pagi kan berarti jam 6 pagi, itu udah boleh keluar ya, maksudnya udah, subuh habis subuh gitu, kamu, apa namanya, pada saat itu aku tinggal di Sanur. Jadi waktu itu matahari terbit kan bisa kelihatan ya. Habis itu aku diminta, kamu ada yang minta gitu, "Kamu besok pagi kamu, meditasi di pantai." oh gitu. Mhm. Ya udah, Memang sudah biasa meditasi. emang udah biasa meditasi. Oh Jadi oke. aku kenal dunia meditasi itu Mm-mm. sesungguhnya dari SMP. Oh gitu. Iya Jadi memang dia udah deket dengan hal-hal sifatnya spiritual, iya, mind and heeh body, heeh. balance Heeh, gitu gitu. ya. Jadi udah Oke. dari SMP. Nah, jadi makanya Oke. jadi kayak kan habis itu kan SMA, main, kuliah, Mm-mm. kerja gitu kan. Jadi intinya kayak yang terlalu jauh gitu kan. Akhirnya kayak makanya ketika udah eh, habis pandemi jadi makanya pandemi itu kalau orang pada bilang sebel pandemi atau segala macem gitu, itu buat buat aku sih blessing in disguise banget buat aku karena I got a lot of things during the pandemic Hmm. gitu kan. Terus udah gitu akhirnya apa namanya, ya udah itu habis gitu percaya atau enggak, Mm-mm. aku tuh ngelihat orang segala macam, ngelihat mall, ngelihat eh apa ya kayak dulu masih kepengen lihat baju lucu apa segala macam, Mm-mm. itu nggak pengen. Tiba ilfeel aja sih. Ilfil Oh. kayak yang misalnya nih kayak Heeh. eh apa ya kayak misalnya tadinya pengen beli ya namanya cewek ya gitu kayak Mm-mm. pengen punya tas ini gitu-gitu Mm-mm. kan. Mm-mm.
ngapain sih orang udah punya, udah pakai yang ada aja, yang itu Gitu juga ya? heeh, gitu. Lama-lama tuh dan bener-bener yang akhirnya sampai pada satu titik Heeh. aku tuh nggak kepengen apa-apa loh, gitu. Mmm. Udah Hanya ingin ini dulu, ketenangan, bukan bukan? selesai kan sampai situ, Heeh, aku udah nggak heeh, kepengen apa-apa. Udah, habis itu the second message heeh, adalah, eee, jadi aku tuh senang kan aku tadi bilang ya, aku seneng ngobrol sama diri aku sendiri gitu ya. mhm mhm. Jadi akhirnya habis gitu aku resign ya, habis Oh, dari nyepi itu, aku berani bilang sama berani. my boss kayak Heeh, gitu ya, maksudnya karena aku itu yang terakhir itu aku kerja baru 1 tahun gitu kan, mhm, and actually I really love the brand, terus aku suka kerjaan aku gitu mhm, ya, terus sampai aku tuh bertanya sama diri aku sendiri, "Aku tuh salah apa ya?" Gitu, "My friends tuh salah apa ya?" Gitu, "Kenapa kok sampai mhm, kayak aku tuh nggak pengen kayak kayak pengen lepas aja," gitu mhm kan, mhm gitu. mhm, Akhirnya udah aku mhm. resign, terus terus tiba-tiba nih ada temenku, padahal tuh bukan temen deket loh Her, itu kayak temen kayak Apa kenalan tuh? aja gitu. Dia tiba-tiba DM aku di IG, dia gini, "Mbak, katanya lagi kepengen pengen tahu banyak tentang mindfulness." Dia gitu. Eee, "Eh, iya, ada di mana?" Dikasih link lah aku, ambil, sertifikasi, Tapi dia emang pernah cerita sama dia lagi tertarik soal itu gitu? eee, alah ngobrol selewatan Oh, doang, iya tapi dia iya tuh bisa iya iya. inget. Ingat ya? Heeh, Heeh gitu heeh kan, heeh. itu I really amazed deh gitu, Mhm, maksudnya, "Oh, mhm, thank you so much," gitu mhm kan, mhm, kayak, "You still remember?" Bilang gitu kan, gitu, "Everything I said." "Iya, Mbak, aku kan, waktu itu kan kita ngobrol lumayan deep talk," gitu, mhm padahal kita ketemu dia mhm. cuma 1 kali, gitu. Mmm, Udah, gitu kan, akhirnya, apa namanya, dapet link itu, dapet link, heeh, aku ngambil, taunya heeh, aku cocok sama gurunya, mhm. gitu kan, udah aku dapat sertifikasi deh, gitu kan. Belajarnya di mana, Di? Di Indonesia, di sini, di Jakarta Jakarta? heeh, di Jakarta karena, Oh, apa namanya, pada saat itu kan anak-anak masih sekolah segala macam, jadi aku nggak bisa ninggalin mereka mhm, buat jauh-jauh ya, dan mhm, lagi pula tuh kan butuh ada berapa sesi gitu kan, jadi nggak cuman yang, sehari 2 hari gitu, gitu. Jadi mmm, waktu itu tuh sekitar berapa berapa ya, kali pertemuan? 5 kali kali ya. Nggak banyak ya? Belajar apa? Apa sih? Pertama Nah, datang ngapain tuh, Di? pertama datang itu adalah jadi gini, kita kenal dulu yang namanya mindfulness gitu kan, Mhm, gitu. Jadi mindfulness itu sebenarnya apa gitu kan. Nah, kalau dulu zaman aku kecil yang aku bilang aku belajar meditasi mhm, itu namanya itu adalah gurunya itu omku. Jadi dulu ilmunya namanya psychoreontology. Jadi kalau dulu namanya tuh mind control. Kalau sekarang yang lagi rame itu namanya di IG tuh Mind Valley. Ada deh kalau nggak salah tuh orang Malay kalau nggak salah gurunya American Malay gitu. Nah, jadi intinya adalah sama, balik lagi itu kita ke diri kita sendiri. Intinya gitu. Kayak, mmm, jadi bukan kalau gini, kalau ketika kita meditasi orang yang sering masih bukan salah paham ya, tapi maksudnya orang masih suka bilang adalah mhm. aku nanya deh kalau aku ngomong meditasi bayangan kamu apa? Diam ya, dengar sekeliling, mata ditutup, yang, dirasakan apa telinganya gitu, yang didengar apa. Ya, Heeh, jadi kan emang nah kemudian kalau orang ya benar, tapi aku nggak bisa bilang benar atau salah ya gitu, itu benar. Tapi ada satu lagi, orang selalu bilang adalah, "Lo meditasi deh." Aku suka mancing orang kayak gitu kan gitu, apa tuh? "Apa sih yang dijawab Sambil apa?" nafas ya? Yang dijawab itu gini, "Gue nggak bisa fokus orangnya." Iya, aku jawabannya juga gitu dia. Terus terus? Heeh, Padahal sebenarnya heeh, semakin kamu memaksa diri kamu untuk fokus, heeh, itu kamu semakin susah. nggak bisa? Jadi kalau kalau misalnya ini juga ada kayak Heeh, trik baru gitu ya, mhm, tips baru gitu yang aku bisa bisa share. Kalau meditasi itu bayangin kayak naik perosotan yang apa sih namanya, yang kayak berenang itu loh yang kita yang kayak perosotan yang iya, gitu datang perosotan, perosotan mhm, tapi no ending. Udah ikutin aja. Sambil ni nik jadi kita nikmatin gitu kan, set kita jadi nggak usah
di sana mau ada apa nih, tapi beneran yang menikmati tubuh kita jalan-jalan gitu, gitu, terus aja gitu. Gitu, abis Mmm, itu baru kita ngatur napas. Karena kalau misalnya mhm, aku suruh bilang langsung, "Ya, atur napas," itu ada beberapa orang yang malah, eee, bingung, terus, mhm, "Hah? Jadi gua konsentrasi mana nih? Antara ngatur napas sama gua fokus." Ya kan? Maksudnya karena mereka nggak bisa susah gitu untuk, harmonize mhm, antara ya ini emang nggak segampang itu sih sama untuk ini. fokus, untuk Iya meditasi, kan? Gitu. heeh, Jadi makanya aku selalu bilang, akhirnya kalau sekarang aku bisa bilang, meditasi itu nggak perlu kamu harus diem, mhm, kamu nyetrika aja, mhm, atau kamu masak, mhm, atau you do something mhm, yang you really love gitu mhm, ya, that's meditation. Itu oh udah gitu, meditatif, iya. Karena bener-bener kamu fokus sama hal itu, daripada sekarang aku bilang, "Ya Hera, kamu duduk, diam, heeh, tenang," heeh. itu malah jadi yang gelisah lah, Iya, goyang-goyang bingung lah. pikirannya ngosongin pikiran gimana caranya Iya, nggak tahu karena kan? sebenarnya bukan mengosongkan pikiran. Mindfulness itu Oh, adalah jadi menyelaraskan. Jadi, karena semakin aku tadi bilang, heeh, semakin kita banyak eh, yang kita mhm, pengen kosong, mhm, the monkey minds gitu mhm, ya, itu malah monyet-monyet di dalam pikiran kita tuh malah yang eee, malah rame heeh gitu kan. Malah, heeh, malah kadang-kadang, tunggu bentar, kunci di pintu depan udah dikunci belum? Bentar. heeh, nah Eh, itu, anak gue heeh, lagi apa nih sekarang gitu kan. heeh, Gitu. Tapi ketika udah ikutin aja, intinya fokus, fokus aja konsentrasi sama sama apa yang dilakukan napas, dan nafas. napas. Jadi ketika misalnya kita udah mulai kayak gitu, Heeh, ingat untuk tarik napas. oh, Terus aja. Jadi kan Hera pasti sering dengar nih mhm, kalau misalnya ada orang panik terus dibilang inhale, mhm, exhale. Nah, sebenarnya itu. Karena ketika kita fokus ke napas kita, mhm, itu kita akhirnya apa yang terjadi? Semua jadi lebih tenang, kayak tekanan darah kita juga lebih oh terregulasi. gitu, ngerasain napas ya, inhale, Iya, exhale itu ya? rasain napas gitu dan napasnya itu kalau aku Heeh, lebih suka dari perut, perut, terus dinaikin ke atas, habis itu ditahan bentar, habis itu dilepas gitu. oh. Ya kayak gitu aja gitu kan. Nggak Udah gampang sih, itu makanya perlu dilatih ya? perlu dilatih dan Heeh, makanya tadi aku bilang, jadi heeh, nggak kita untuk sampai ke bisa napas itu mhm, ya gitu, mhm, itu tuh bener-bener ya itu tadi, mhm, ya udah kamu bayangin dulu aja kamu perosotan atau apa kamu mhm, atau enggak kamu bayangin, sesuatu yang bikin mhm, kamu, rilis gitu ya, mhm, kamu bikin kamu happy atau misalnya mhm, kayak ada kamu bayangannya misalnya katakanlah, "Oh, bayangan aku ya, aku paling seneng itu suasananya katakanlah waktu aku pergi ke Jepang," gitu ya, mhm, gitu kan, "Oh, ada mhm. pemandangan indah." Ya udah, itu aja terus gitu, bayangin gitu kan. Itu bisa nanti lama-lama karena ketika aku bilang kamu, "Ya, tarik napas," gitu, itu tidak semua orang, eee, ada yang bahkan bener-bener bisa kayak kayak gitu, Apa? kayak susah tarik Oh, napas, malah mereka kayak kan nggak oke, ya oke, mungkin untuk beberapa teman Hera ada yang udah pada canggih ya gitu, tapi ada mhm, ternyata aku dulu jujur aku tuh dulu ngerasa kayak, "Masa tarik napas aja nggak bisa sih?" Gitu, mhm, gitu kan. Aku mhm, mikirnya gitu dong, mhm. ternyata memang tidak semudah itu. Karena pertama Oh, adalah ketika orang datang ke aku, heeh, misalnya mereka untuk bercerita heeh, gitu ya, jadi mereka datang ke aku untuk bercerita, yang aku bilang adalah, "Tunggu tunggu, tarik napas dulu, tarik napas, tenang dulu ceritanya." Kenapa? Karena kalau orang panik, itu mereka lupa napas, iya benar, benar benar, itu yang bahaya. mhm, Kan ketika kita lupa napas adalah apa, sirkulasi darah kita jadi nggak lancar. mhm. Akhirnya apa? Tekanan darah tinggi, Oh gitu, itu pentingnya nafas penting, ya? pentingnya napas. Tapi nafas biasa aja, Di? Kan ada yang, oh, tarik dari hidung, keluar Iya, dari mulut. kalau aku memaksimalkan Mhm. hidung, Oh gitu. heeh, Heeh. ngeluarinnya boleh pokoknya intinya tarik napas adalah dari hidung, Mmm. gitu. Dan kalau misalnya emang udah lama-lama udah canggih apa segala macem, Mhm. duduknya harus tegak, Oh, crossing leg nggak boleh. enggak, jadi Nggak, posisi kaki posisinya harus bener-bener, rata gini, jadi gini atau sila, oh duduk gitu ya? heeh, atau sila Oh. atau
selonjor. Pokoknya intinya adalah punggung Puncaknya punggung, harus heeh, lurus. oke, Konsepnya kalau banyak orang heeh, tentang chi atau apa, kalau aku heeh, cuman satu, aliran napasnya jadi lebih lancar kalau oke, kita, eee, duduknya tegak. mmm, oke. Kelihatannya panjang nih ya, perjalanannya Dian sampai saat ini dari mulai, apa namanya, panggilan untuk, lebih spiritualis gitu, bener Mhm. aku bilang gitu? Jangan deh berat Enggak ya? banget. Enggak Bahkan ya, aku juga nggak suka pokoknya dibilang healer tuh nggak suka loh beneran. Aku bukan healer. Itu lalu sampai ada latihan nafasnya, duduk tegak gitu ya, Mhm, panjang. Lalu saat ini apa ya manfaatnya? Buat kita ngedengarnya kok, oh panjang ya ceritanya ya, ribet juga duduk harus tegak, nafas mhm, harus benar, pikiran harus seperti ini. mhm. Lalu yang dia Nggak ada rasakan harus, Her, manfaatnya nggak ada nggak harus, ada harus nggak gitu ada kan? harus. Hmm, Di dunia itu nggak ada yang harus. nggak ada yang harus. Heeh, harus Oke. tuh cuman satu aja, kita tetap, ingat sama yang di atas. Oh, Udah oke itu aja. oke oke oke. Oke, sebaiknya, yang Heeh, benar sebaiknya. sebaiknya begitu ya. Oke oke. Karena kalau kita Heeh, ngomong harus, ada heeh, nanti jadi kita jadi nah itu dia ya, kayak pemilihan-pemilihan literasi juga, pemilihan mhm, diksi dalam ketika aku ngomong apa segala macam, itu aku juga jadi kayak harus, apa ya, bukan kalau itu harus, kayak bener-bener I really force myself untuk mencari mhm, kata-kata, apa ya yang enak? Apa mhm. ya yang tidak terdengar ofensif orang, gitu. Oke. Jadi makanya aku selalu Mhm, bilang kalau di dunia mindfulness atau apa, mhm, nggak ada bener, nggak ada salah. gitu ya. Nggak ada, tergantung kamu berdirinya, kamu ngambilnya dari angle yang mana. Jadi intinya nyaman dengan diri Nyaman with sendiri. yourself. Jadi kalau kamu tadi kan kamu nanya, apa manfaatnya. Heeh, manfaatnya? Nah, jadi pada saat itu kemudian, aku sempat bikin kelas gitu ya, bahkan aku sempat Mhm, bikin, mindfulness journaling, mhm, habis itu aku juga pernah ngajar aksara Jawa gitu ya. Aksara mhm, Jawanya tetap in mindfulness way, mhm. karena nanti itu aku cerita juga Iya, tentang heeh, mengolah rasa. mhm mhm. Gitu ya. Jadi intinya adalah ketika, apa namanya, eee, intinya semua ketika kita melakukannya itu, kita berdamai dengan diri kita sendiri. Oke. Nggak ada ego, nggak boleh Itu ada ego. itu sebenarnya agak susah juga ya? Maksudnya, melupakan masa lalu, nggak boleh worry tentang masa depan, itu Iya, sebetulnya nggak gampang juga nih. masa lalu itu bukan untuk dilupakan, Heeh. ya. Masa lalu itu diajak berdamai aja gitu. Jadi Iya, kalau bahasa gaulnya, eee, gue pernah bikin salah, heeh. oke, aku minta Orang lain pernah bikin salah, orang lain pernah bikin salah, oke, gitu ya, aku juga pernah bikin heeh, salah. Aku maafkan diri aku maafkan orang itu, mhm. and aku tenang. Jadi kayak tapi itu perlu waktu. Nah, buat lo pribadi, cepat hal seperti itu lu Enggak nggak juga? enggak, aku manusia biasa, Mmm, iya kan? Kayak mhm, tapi akhirnya tapi aku suka ngetes gitu kan, misalnya kayak pengen tahu, aku tuh udah berdamai belum sih sama misalnya kayak contohnya ada satu kejadian itu lucu. Jadi aku itu waktu kecil nggak suka pakai baju warna orange, ya. mhm. Sekarang jadi suka. Oh gitu. Iya, gitu. Mhm mhm. Karena akhirnya aku bisa berdamai gitu. Karena dulu kan, ya ibu-ibu zaman dulu kan, "Kamu tuh bagus pakai baju warna ini, udah deh Mhm, percaya sama mama," mhm. gitu kan. Tapi kan zaman aku kan kepengen punya preferensi warna baju Iya, yang lain kan, gitu. heeh, Menurut aku pada saat itu enggak, menurut aku pada saat itu yang paling bagus, let's say gitu kan, item gitu kan, mhm, gitu. Tapi my mom, she has mhm, her own gitu kan. mhm. Terus udah gitu, enggak gitu kan. Nah, akhirnya lama-lama tuh jadi aku kayak trauma sama warna orange Oh, gitu kan, gitu. Terus udah gitu lama-lama aku nyoba gitu kan. Kenapa ya? Kok gue sebel banget ngeliat warna orange. Aku sempet lupa loh dengan kejadian my mom nyuruh aku pakai warna mhm, orange gitu kan. mhm, Aku telusurin lagi kan, aku inget gitu kan. mhm, Oh, waktu itu gara-gara itu. Coba emang salah apa sih gue tuh pakai warna orange gitu. Jadi mhm, tahu mhm. nggak? Jadi itu untuk meregulasinya tuh butuh butuh waktu yang emang itu proses ya. Oke, Sampai aku bisa berdamai dengan mhm, eh,
warna orange gitu. Itu kan baru warna ya. Iya. Tapi kayak ketakutan sama yang belum bisa bernamai adalah ketakutanku sama cicak. Sama ya. Mudah-mudahan nggak ada di sini. Ya gitu. Jadi Heeh. ya itu akhirnya tapi kan nggak apa ya kayak nggak susah ya kayak gitu. Mhm mhm. Jadi itu terus gitu. Dia harus jadi bukan untuk Mhm. dihindari tapi untuk diregulasi. Diregulasinya caranya gimana? Mhm. Yaitu dia tadi atau enggak dengan cara nulis. Nah, itu dia. Dian juga dalam kegiatannya ngajar nulis gitu ya. Itu Iya. apa, Di? Kalau mindfulness journaling itu Heeh. aku Oh tuh ya, journaling. aku Heeh. tuh lupa yang ngadainnya kapan, tapi abis itu kan udah banyak banget ya sekarang dan journaling itu adalah salah satu Mhm. eh, apa namanya step gitu ya Mhm. untuk pemulihan diri sebenarnya gitu. Jadi, nah itu kayak ada journal prompt tuh ada. Jadi kayak misalnya apa sih yang paling tulis 10 yang bikin paling kamu bahagia gitu, Oh, gitu ya. iya. Kata misalnya, nah setiap hari itu ada PR-nya gitu. Mmm. Oke, hari ini yang paling bahagia. Habis itu paling besok nih aku sebagai contoh aja ya gitu. Mhm. Bikin lagi 10 yang bisa bikin kamu paling bersyukur. Sebutkan 10 teman kamu yang bikin pernah berjasa buat kamu gitu. Oh, Let's say. Hera percaya nggak? That's not easy. aku pernah dengar. Nggak That's not gampang. easy. Ada orang yang nggak bisa nulis Iya, apa yang dia syukuri aja, orang benar. nggak bisa. Heeh, Heeh heeh. gitu. Gitu ya? Dan ada Ternyata gitu ya, satu Di? ada iya. Jadi kadang-kadang makanya tadi aku bilang kadang-kadang itu kayak gampang Heeh. buat dan aku makanya bilang nggak ada benar, nggak ada salah. Dia juga nggak salah. Dia nggak Mmm. punya nggak bukan berarti terus kita ngejudge, "Ih, lu nggak bersyukur." Nggak bisa, gitu kan. Mhm. Ya karena bagi dia emang, "Apa ya?" Gitu. Mhm. Gitu kan. Jadi kayak nah itu kan itu dia ya, itu yang harus kita apa ya, maksudnya Cara healing-nya gimana tuh orang yang kita macam-macam ya. yang nggak bisa melihat gitu, apa yang bisa kita syukuri dari hidup ini? Harus pertama adalah ya kayak disadarkan Mhm. gitu. Dia disadarkan terus udah gitu kayak, eee, di misalnya kayak, eh, diingetin Mmm. gitu, diajak ngomong, sering diajak Itu ngomong. yang Dian ajarkan juga setelah journaling itu? Habis itu Refleksi gitu? iya, habis itu kan mereka suka ada yang suka curhat gitu kan. Jadi aku Oh, kan ada di oke. kayak di beberapa komunitas gitu kan, Mhm. gitu. Intinya kayak ya volunteer-volunteer gitu. Mhm. Apa, komunitas perempuan gitu-gitu, mereka suka curhat gitu kan sama Mhm. aku, gitu. Jadi kadang-kadang emang di situ aku banyak belajar, di situ aku banyak belajar dan justru aku banyak banyak banget bersyukur, Mhm. akhirnya aku tuh kayak Mhm. diketemuin sama, "Dian, tahu nggak di luar sana itu bukan cuman, eee, ibaratnya ya gitu, Mhm. bukan cuman Pondok Indah Mall sama Plaza Senayan loh," gitu, kayak gitu. Jadi kayak di luar sana itu banyak orang yang mereka, ya kalau ditanya, "Kamu siapa?" Itu Mhm. nggak bisa jawab. Karena ketika aku bertanya, "Kamu siapa?" Aku nanya Mhm. gitu, "Coba tolong ayo tolong perkenalkan, diri Diri kamu masing-masing," mhm gitu ya. mhm. "Saya adalah ibu 2 orang anak. Heeh. Saya adalah istri dari" Heeh. enggak, saya tanya, "Kamu siapa?" Oh gitu. Iya 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 iya. Itu mereka sulit jawabnya, Susah ya? susah. Jadi Mhm. intinya kan kayak karena untuk mengakui kalau kayak gini, "Saya perempuan yang bisa menjahit," gitu. Mhm. Nah, itu kan kayak terdengar, "Ya itu Mbak, yang kayak gitu," gitu. Mhm mhm. "Oh, yang kayak gitu ya? Iya." "Iya," Iya 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 gitu. iya. Jadi kayak karena intinya adalah kita harus kembali ke diri kita sendiri. Mmm. Jadi the point dari semua itu yang aku ajarin, Mhm. maksudnya bukan, aku sekarang aku ceritain itu adalah Mhm. seberapa aku nggak mau dibilang healer, aku cuman ngebantu Mhm. gitu. Aku cuman dapat Ngebantu supaya orang lebih, iya, kayak lebih terbuka aja gitu kan, gitu. Jadi menghargai diri heeh, sendiri. menghargai diri sendiri gitu kan. Jadi Oke. kayak aku dapat misinya cuman sampai sini, Mbak, gitu. Dan aku selalu bilang, aku disclaimer, "Aku bukan psikolog, Mhm. so if you need to go to," aku bilang, Mhm. "aku bisa kasih kamu ke Mhm. nomor-nomor tertentu," aku Mhm. bilang gitu kan. Ada beberapa teman-teman psikolog gitu, Mhm. "Monggo pergi, it's okay."
Mmm. Pergi ke psikolog itu bukan sesuatu yang, memalukan. Mhm mhm. Pergi ke psikolog itu memang kalau kamu butuh, Iya, bahkan bantuan kadang profesional. iya, bantuan profesional, bahkan cuman yang kayak, gua aku nggak bisa ngobrol sama kakakku, aku nggak bisa ngobrol sama adikku sih, you can go to psikolog Mhm gitu kan, atau aku bilang karena kalau mhm aku gitu, mhm. aku tuh cuman sebagai ibaratnya mediator. Membuka Heeh, membuka mhm. jalan itu bahwa mungkin ada problem Iya, yang belum bener, selesai, menyadarkan, menyadarkan. heeh, gitu Oh, kan, gitu. Jadi, oke. ya udah gitu kan, akhirnya aku banyak belajar banget dari situ, tuh aku Mhm bersyukur gitu kan. mhm Akhirnya bener-bener ya jadi kebayang gak sih Her, jadi semakin gak kepengen apa-apa kan? mhm mhm. Iya kan? Jadi yang kayak bener-bener yang kayak kalau ditanya gitu, Udah happy dengan diri sendiri ketika bisa berguna untuk orang lain, gitu ya? eee, Sehingga dia merasa yang lain-lain tuh materi gitu jadi intinya aku nomor lebih sekian, gitu kayak nggak? menghargai apa ya, jadi kayak kalau kalau bahasa aku itu Mhm keduniawiannya itu mhm. udah kayak hilang aja. Mmm, Jadi kalau ditanya gitu sekarang ya, misalnya nih kamu nanya mhm gitu, "Di, ada tas baru tuh," gitu. mhm. Habis itu gue mikir, "Tunggu bentar ya, Her, ya." Heeh, di Kalau rumah udah ada 10 buat heeh, apa lagi nggak gitu. gitu nggak gitu, Her. Iya gitu. Jadi, "Tunggu bentar, Her, ini, kayaknya harus ada yang aku buang dulu nih tas." Jadi gitu, ngerti nggak kamu gitu? Oh, Jadi kayak yang, "Bentar ya," gitu. Kalau emang aku lihat tasku misalnya masih pada bagus dan masih heeh bisa, ya oke lah gitu kan, heeh. ya udah gitu, terus ngapain gue beli gitu. Sampai kayak gitu kan. Ini sekarang aku yang lagi Itu belanja happiness sebenarnya sih. Kayak gitu tuh happy loh, ya kan? Nggak dikejar sama pengen ini, pengen itu, iya gitu kan. iya. Soalnya kan aku juga masih begitu. Kalau aku tuh sampai Heeh, nah kalau aku karena aku bilangnya, eee, kalau sekarang aku jujur yang masih heeh, suka susah menahan diri adalah kalau ngelihat kain batik. gitu ya. Itu sulit itu sulit Aduh, itu sulit, heeh ya heeh gitu. Tapi ya kalau heeh. maksudnya tapi habis itu lihat lagi nih mau nyimpen di mana Mhm, gitu-gitu. Jadi intinya adalah di situ aku belajar cukup. mmm, Aku belajar bersyukur gitu mhm, ya. Aku tuh kayak beneran kayak ditampar-tampar jadi orang ketika aku mhm, ngadepin mereka. mhm, Karena aku bener-bener nggak ngerti, ternyata ada orang punya mhm, masalah yang mhm, beyond. Masalahnya itu bukan cuman sekedar oke, yang kalau zaman dulu kan, karena generasi oh mama, oh papa gitu ya, paling apa sih KDRT atau apa. Tapi maksudnya kalau ini sekarang enggak, gitu loh. Itu ternyata, oh itu tuh jadi masalah buat kamu gitu, kadang-kadang yang mhm, nggak pernah terpikir sebelumnya, gitu. mmm, Itu tuh dan aku nganggep kayak pada saat itu aku tuh bener-bener yang, "Oh oke, Tuhan kasih ini buat aku mhm, untuk itu." Jadi kayak aku tuh kayak dibukain, "Oke, ini loh Dian, kamu harus ngelihat yang kayak gini. Kamu selama mmm, ini yang kamu ngeliat tuh adalah liputan fashion, liputan mhm, beauty, mhm, gitu ya, yang cantik-cantik yang kamu mhm, foto, gitu kan. mhm, Tapi kamu harus tahu, di balik itu semua ada apa, gitu. mmm, Nah, akhirnya dari situ, mhm, aku kerucutin lagi. iya, Intinya adalah pesannya semua, seberapa pun mhm, seberapa jauh kamu mhm, melangkah, seberapa besar orang itu ngebantu kamu, mhm, itu adalah kita balik lagi ke diri sendiri. mhm, Ketika kamu tidak misalnya katakanlah nih gitu ya, di amit-amit ya, kamu mhm, curhat nih sama mhm, aku udah berbusa nih, mhm, gini ya Her, gini bla 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 bla. Tapi ketika kamu tidak membuka diri kamu, ketika kamu mendengarkan aku, iya iya iya, mhm, nggak ada nggak ada, gunanya, nggak mhm ada. mhm, It's like totally nggak ada. mhm, Crash aja udah gitu. Karena akhirnya aku mikir gitu kan, makanya setiap orang kalau misalnya nih, kamu yakin, udah yakin kamu mau ini apa namanya? Kamu apa? Are you sure that you need my help? Akhirnya sampai aku gituin. gitu, Ada yang aku gituin. mmm, Ada yang sampai aku kayak gituin ada. mhm, Gitu. Jadi karena mereka kayak yang kok Mbak ngomong gitu gitu ya gitu. heeh, Bukan. Coba tanya diri kamu dulu sendiri. mhm, Apa sih sebenarnya yang kamu mau? Gitu. mmm, Justru ketika aku ngomong kayak begitu, mhm, dia bukannya pergi dari aku, mhm, dia malah besokannya nyerocos 3 jam di handphone.
Oh. sampai panas-panas dagu pinggul. Ya, tapi ya nggak apa-apa itu Heeh. nah, lucunya Her, ini Mhm. asal kamu tahu aja, tadi kan aku bilang kalau aku, apa, ketemu orang aku drain gitu ya, Mhm aku tuh mhm. denger curhatan orang, Mhm. aku nggak draining loh, Iya, itu ya. lucu kan? Heeh Kalau heeh. dipikir-pikir, Heeh heeh. heeh, sama kayak, kayak sekarang aku kan juga Heeh. aktif di relawan ya, relawan anak-anak marginal, Mhm. itu pulang dari ngajar gitu ya, Mhm. dari RPTRA gitu, capek sih gitu ya, capek yang kayak, Mhm. ya Allah hari Minggu tuh orang tuh di kafe duduk-duduk manis gitu ya gitu, Mhm. sementara Dian lo ngapain sih gitu kan gitu. Heeh. Capek fisik tapi hati happy gitu ya dia? Bener-bener full, yang Oh. bener-bener definisi my heart is full, Iya 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 itu adalah iya. ketika karena bener-bener yang kayak, ih itu seneng banget gitu, Mhm. dan itu bener-bener tidak terdefinisikan Mhm. Mhm. gitu. Mhm. Sama gitu, jadi kayak kayak levelnya tuh sama ketika aku bisa kayak ngedengerin mereka, kan aku bilang, "Aku nggak bisa ngasih apa-apa," Mhm. gitu ya, dan aku nggak bisa bantu kamu secara finansial, Iya. orang tidak semua mau Iya. dibantu secara Mhm. finansial. Betul. Jadi yang aku bisa salurkan adalah energi aku. Mmm. Aku suka bilang gitu Mhm ke mhm. mereka gitu kan. Mhm. Jadi, "Oh ya Mbak, thank you," dia gitu kan gitu. Mhm. Tapi ya itu dia ya, kayak gitu tuh juga butuh proses. Dan aku Iya. selalu bilang, di awal juga ada disclaimer, "Kamu Heeh. nggak perlu dengerin aku banget kok. Mhm. Kamu nggak perlu dengerin aku banget-banget, nggak perlu." Mhm. Aku gitu. Mhm. Tapi kalau ketika aku ngomong, coba dicerna dulu, intinya adalah ditelen dulu, Mhm. dikunyah, dikunyah yang bener-bener sampai, gitu, habis Mhm. itu kamu telen, Mhm. kamu cerna baik-baik, gitu ya. Oke, habis itu make sense nggak itu di kamu? Udah, gue cuman gitu aja. Mmm. Intinya lu nggak perlu percaya-percaya banget sama omongan gue, gitu. Mhm. Gitu kan. Tapi kalau aku ngelihat Dian dari dulu ya, ya, kita nggak satu geng sih, Heeh. tapi aku udah ngelihat Dian itu udah punya potensi untuk, apa ya, secara ini Spiritual, spiritual, sih dewasa, dari serius. cara ngomong juga maksudnya Makanya heeh, kan heeh, itu jadi nggak enak ya. apa, bisa jadi teman yang buat jadi, apa, menyelesaikan masalah, Hmm. gitu loh. Dan jadi apa bedanya gitu, Kak? Dian yang dulu dan yang sekarang? Masih seru anaknya Dian ini, gitu ya. Kalau Cuman kalau aku melihat Dian itu dia sebenarnya dari dulu punya potensi seperti itu, gitu loh. masih ngejudge orang juga kok Her, jujur ya, Oh, masih ngejudge karena heeh, MBTI aku kan INFJ ya gitu. Jadi orang itu pasti ngejudge deh, nggak mungkin nggak ada orang ngejudge tuh nggak mungkin gitu. eh, Cuman sekarang aku kayak lebih heeh, ngejudge tuh kayak lebih lebih apa ya, kayak masih eh, julid ya, heeh, masih julid, tapi kayak yang lebih harus hati-hati banget gitu. Kalau ngomong tuh mmm, bahkan karena gini, kalau orang bilang ya, kamu berpikir sebelum kamu ngomong. mhm, Kalau aku, kamu pikirin lagi apa yang kamu pikirin. Karena ketika yang udah ada masuk ke dalam kepala kita, mhm, itu tuh sudah tersirat, iya which means itu udah mampir di kamu, udah terniat gitu kan ibaratnya. iya iya, Kayak misalnya ada orang lewat bajunya aneh gitu heeh kan. heeh, Ini lucu nih kayak diomongin. Udah, walaupun nggak walaupun nggak keluar, heeh, tapi kan udah mampir kan di sini heeh gitu. heeh. Makanya jadi aku bilang, think before you think gitu. Kalau dari keluarga sendiri ada komentar apa dengan Dian yang Saya tidak seperti ini? peduli mereka ngomong apa. Anak-anak, "Eh, mama dulu begini, sekarang gini," gitu? Mereka yang Heeh, mereka yang, apa ya, mereka yang kena dampaknya banget itu adalah heeh. ibunya makan lebih mindful karena lebih sehat. Oh Sehat in my itu juga, heeh, Dian heeh, udah nggak makan tepung-tepungan, aku nggak makan karbo ya, makan nasi, aku lebih baik makan makan nasi nasi, pokoknya tapi intinya nggak nggak tepung terigu. tepung terigu. Aku Oh, kurangin oke. gula, terus udah Heeh. gitu, eee, udah nggak Itu terlalu part of, jadi, coach atau enggak, jadi keinginan pribadi? oke, this is nice. Jadi Heeh. ketika aku sudah belajar untuk meregulasi tubuh aku, Mhm gitu, itu aku akhirnya setiap kali mau makan atau apa gitu kan, mhm. jadi lebih mindful ya, gitu. Aku manusia Oke. biasa ya teman-teman, please. Aku masih makan nasi uduk kok, Heeh. gitu. Jadi, aku akhirnya bisa meregulasi,
Jadi gini, apa yang aku makan yang cukup, aku makan yang dibutuhkan oleh badan aku, Oke. gitu. Mhm, Nah, seiring berjalannya usia, mhm. gitu, Oh, itu ya. ternyata aku Tapi dalam paket, kemarin belajar tentang mindfulness itu tidak ada ini ya, makan harus begini, nggak nggak ada? ada Nggak nggak ada ada. ya? Tapi mungkin gitu ya, Heeh. kalau aku bilang ini adalah kayak turunannya aja gitu. Mmm, Turunan jadi kayak integralnya dari semua mhm. ini gitu tuh ada akhirnya intinya Dian kamu lebih kamu coba lebih memperhatikan diri kamu gitu. Karena Oke. intinya ketika aku lebih memperhatikan diri Mhm. aku lebih bisa how kayak aku bicara aku mandi aja aku bicara sama badanku. Jadi aku bisa bicara sama badanku, aku bisa Mhm. ngerti badanku mau apa gitu. Misalnya gimana nih? Itu Badanmu habis apa? itu baru kamu bisa nolong orang. Ibaratnya gitu ya, nolong orang Oh, gitu. oke. Karena if you don't know yourself gitu ya, Mhm. how can you even Help iya, others. gimana coba? Iya kan? Gitu. Aku mikirnya gitu ternyata pas di situ. Kitanya, baik dulu, baru kita sehat dulu, baru sehat, baru bisa Iya, nolong sama orang. kan kayak di pesawat itu kamu pakai oksigen dulu habis itu baru ngasih oksigen anak kamu. Iya iya iya. Gitu. Mmm, Gitu. Jadi tadi nanya apa, Her? itu makanan. Tiba-tiba maunya, Oke, sehat, heeh. heeh. Jadi akhirnya kan aku tuh ada dari kecil ada alergi. Mhm, Ya, aku dari kecil ada alergi. Nah, setelah dirunut-runut-runut, ternyata mhm. habis itu aku tuh ada ini tadinya. Muka aku tuh belang. Namanya pityriasis alba. Jadi turunan dari dermatitis atopik gitu ya. Kayak eksim gitu-gitu. Oh, Nah, tiba-tiba tuh muka aku tuh belang gitu kan. Terus udah gitu ada belang di sini gitu kan. Pokoknya sebel banget gitu kan. Kalau baca di Google gitu mhm, ya, aduh teman-teman hati-hati ya kalau nge-Google benar deh gitu. mmm. Ujung-ujungnya itu soalnya kayak, oh my God, no future man gitu kan. Itu tuh nggak ada obatnya gitu kan Mhm, karena bener-bener genetik ya, gitu ya? Bisa muncul kapan aja gitu? katanya tuh jadi kayak eh kamu tuh nggak bener-bener belang terus kan dia merah dia gatal dia ruam terus kemudian jadi putih jelek Oh, banget Her asli gitu. heeh, terus? Terus udah gitu udah dong akhirnya aku bingung kan pakai salep. Aku tuh pakai salep, pakai dari dokter kulit, nggak sembuh. Heeh, Habis gitu akhirnya aku nemuin tuh. Oke deh, akhirnya aku lupa ya. eh, aku tuh pergi ke dokter apa. Pokoknya intinya Dian, kamu nggak boleh makan tepung. oh, Udah, oke. aku ikutin semua. Heeh heeh, Yang ya karena aku mikir kalau memang tidak boleh untuk badan, maksudnya gini, ketika kan ada beberapa jenis makanan yang pasti tidak bisa dicerna baik oleh tubuh kita iya gitu iya, kan gitu. Jadi bukan berarti aku bilang itu pantang gitu ya. mhm Udah terus udah gitu akhirnya aku apa namanya cut semua itu mhm, hilang loh Her. benar? Bener. Aku bantu juga sama jadi aku juga aku rutin akupuntur Heeh, gitu ya. Akupuntur tuh untuk kayak apa namanya melancarkan pembuluh darah iya apa iya segala iya, macam gitu untuk mhm relaksasi gitu ya. mhm, Aku bukan orang yang susah tidur, aku pelor banget gitu ya. mmm, Cuman ada untuk ini apa hormon imbalance terus terang aja kan umur-umur iya iya, ya kan lima mhm, puluhan aku wah, ya 50 udah mulai adalah yang harus di mhm harus mulai di-tune di-tune mhm, up gitu. mhm Itu aku pakai akupuntur mhm. gitu kan. Udah terus udah gitu hilang. Jadi maksudnya terus aku gini, "Ini mana yang katanya Google pityriasis alba nggak bisa Nggak sembuh?" bisa sembuh, oh, Gitu kan. gitu Jadi ya. nah di saat itulah Dibantu dengan meditasi? iya dibantu lebih tenang. Lebih tenang? Heeh, meditasi aku tuh biasanya kalau Heeh. meditasi tuh pagi banget atau enggak malam banget. Kalau Oh, misalnya pas lagi aku males meditasi sendiri, heeh. aku ada temen misalnya ada temen ngadain meditasi bersama, aku ikutan gitu. Oh Udah kayak gitu-gitu aja, gitu. oh, Ya maksudnya, mmm, dibikin fleksibel gitu, dibikin dibikin oke, asik, dibikin enak. ya. Dian bilang setahun ini lagi diam. Bingung, diam apa ini? Maksudnya apa, Di?
Jadi diam itu ya tadi yang aku bilang, jadi aku Heeh, tuh kayak lebih diminta untuk kayak memperhatikan, mhm, diri aku, tubuh aku. mhm, Jadi kan tadi aku udah cerita yang pas lagi nyepi mhm. ya, itu Iya, udah cukup agak-agak terdengar, aneh mhm, gitu kan. Nah, jadi kalau akhir tahun itu aku biasa suka ada kontemplasi. oke, Aku kontemplasi diri gitu kan, terus aku meditasi mhm, gitu biasanya ya. Pesannya satu, kamu tahun ini beneran harus diam. Aku nggak ngadain kelas, nggak ngadain kelas aksara Jawa masih sempat aku ngadain. mhm. Habis gitu aku ngerasa kayak aku tiba-tiba tuh kayak bener-bener kayak dikasih nggak nyaman aja gitu setiap kali mau ngadain kelas. Oh ya? Karena kan kalau kayak gitu aku harus Heeh, fully charge kan heeh, walaupun karena aksara Jawa aku kan yang aku ajarin bukan bukan sekedar menulisnya, heeh. tapi mengolah rasa gitu kan gitu. Akhirnya terus udah gitu kayak dapet ini pasti habis ini lo tanya nih habis mengolah rasa. Habis gitu Iya habis iya gitu, iya, oke. apa namanya, Mhm, kayak aku harus, intinya adalah kamu harus lebih mhm, memperhatikan diri kamu. Ya itu bener aja gitu kan, tiba-tiba misalnya kayak, eee, apa namanya, kemarin tuh bukan yang ini, oh iya tiba-tiba kemarin asam lambung aku sakit, nggak pernah-pernahnya gitu kan, terus pokoknya oh, intinya adalah kayak bener-bener coba deh kalau kemarin jadi ibaratnya heeh, kayak kalau kemarin itu kamu memperhatikan tubuh kamu level 1, nah sekarang level mhm, 2 gitu. Yang kemarin kan udah lulus nih ya Dian ya. mhm, Nah mhm. sekarang kamu nih yang level 2 nih, aku kasih yang lebih susah lagi, Mmm, gitu. mhm Jadi mhm, itulah yang namanya berproses, gitu. mhm Karena mhm, ketika kita berproses itu, kan ada orang yang suka bilang, "Ih kapan nih orang-orang pada bilang berproses berproses, sampai kapan?" Gitu kan. mhm, Ya sampai misi kamu hidup di dunia ini kamu selesai, gitu. Karena mmm, berproses itu bukan cuman ketika kamu misalnya nih gitu ya, katakanlah membesarkan anak gitu kan. mhm, Oke, sampai SD, oke lulus selesai gitu kan. SMP udah SMP tantangannya beda heeh, lagi, betul, SMA terus sampai mhm, walaupun misalnya sampai dia mhm. menikah pun Oh, tetap nggak selesai? tetap Heeh, tetep, tetap ya kan gitu. heeh, Jadi ya kayak, gitu kan, iya, "Sampai kapan?" Gitu kan gitu. Ya nah, sampai misi kamu di dunia ini kamu selesai, gitu. Tapi ya mmm, maksudnya bener-bener dituntaskan gitu. Kalau mhm. enggak, Setiap orang punya misi yang berbeda, ya gitu? ada orang yang tapi ya itu dia ya, kita harus kayak mencoba untuk itu dia tadi, kita mengenali diri kita sendiri dulu. Suara yang dia dengar itu suara siapa nih? Suara diri sendiri? Aku sih bilangnya suara semesta ya, Oh gitu, itu yang suara suruh istirahat dulu. iya, heeh, gitu. Oh, Terus oke. sampai yang, mau yang lebih klinik lagi bahkan eee, ini apa namanya, suruh pulang ke Jogja, Oh gitu, ada. tinggal di sana gitu Enggak, ya maksudnya? cuman sowan aja, Oh gitu. sowan aja gitu Oke, kan, itu ya ke kita Ibu Selatan gitu-gitu, itu oh, kan kalau udah kayak gitu-gitu tuh udah di luar kayaknya abis ini, bingung nih teman-teman yang heran. Ya gitu, jadi emang udah heeh, karena, apa ya, mhm, dari kecil itu mhm. tadi kan kamu tanya ya di keluarga aku kan udah dianggap aneh. Kamu kan anak tunggal? Iya kan ada sepupu-sepupu kan, Oh mereka oke. ada beberapa yang mereka jadi kayak misalnya, apa yang diomongin dia, apa yang dia segala macam tuh udah yang kayak dianggap aneh aja gitu, udah, gitu. Jadi yang kayak, Heeh. ya Tapi udahlah panggilannya baru di usia 50 ya ternyata ya? jadi Untuk sebenarnya ke arah itu? enggak, jadi sebenarnya udah lama, tapi aku Oke. berani untuk beraktualisasi diri. Kan Heeh. kemarin yang tadi aku bilang kan, aku sibuk kerja, sibuk mengejar duniawi, apa segala Mhm macam. mhm. Jadi kayak sekarang tuh ibaratnya kayak kan ada orang yang bilang, kalau di, istilah yang sekarang tuh kayak awakening apa segala macam, Mhm berapa kali aku bilang, yang kemarin tuh udah yang sekarang tuh bener-bener kayak ditampar, "Udah, mhm. diem nggak lo?" Gitu, udah, gitu. Jadi Mmm. yang kayak, "Oke, aku manut," gitu. Gitu, jadi yang Oh. kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain juga Mhm gitu ya, mhm udah mhm akhirnya diem, mhm aku diem tahun ini. mhm. Nah, habis gitu nanti 2025 bakal bakal bikin sesuatu sih. 2025.
Bener setahun ini penuh Jadi bikin tahun acara? 2024 itu Heeh, bener-bener yang kayak aku heeh, sibuk sama urusan heeh, anak-anakku gitu kan, terus udah gitu juga, aku ngurus diriku sendiri gitu kan, mhm. pokoknya segala macam karena ternyata gitu, aku tuh tidak bisa multitasking. Masa? Punya karir, anak-anak baik, sekolahnya bagus. Iya, cuman kan, Heeh, aku kerja gitu kan ya, heeh. itu bukan dia ternyata, gitu. Karena ternyata multitasking itu merusak aku, Jadi drain itu ya? jadi drain, Oh, gitu. oke. Karena aku juga tidak ketika multitasking terus udah gitu aku ada autopilot, ya kan, ada autopilot yang kayak udah kayak robot aja gitu. Mhm, mhm, Nah, nah ini kamu pasti mau nanya tentang mengolah rasa. mhm. Ketika kita autopilot, Dan kenapa aksara Jawa? nah itu udah nggak ngerti. Aku Oh, nggak bisa jawab. kenapa nggak nulis aja biasa? Mindfulness journaling, oke, gitu kan. Heeh, Tapi ketika aksara Jawa itu dan ternyata banyak loh yang kepengen belajar. gitu ya? Aku juga heran. Gitu. Eee, Aku tuh sempat Terus ditanya kamu lagi belajarnya di mana? dari kecil. Kan Memang bisa? bisa Oh. Oh, karena, sekolah kamu di SMP di iya di Surabaya. Surabaya ya? Heeh, Oh, oke. emang Jadi bisa. dan Dan itu mendalami terus? Kan ada orang yang lupa juga, aku susah loh. herannya masih inget, Oh, gitu. asli. Aku herannya masih inget gitu kan, gitu. Terus udah gitu, ya lucu aja. Karena aku Heeh, bilang selalu, aku bukan ngajarin, aku nggak minta kalian hafal. mhm, Aku gitu ya ke mhm, teman-teman yang peserta aku. mhm, Aku mau minta kalian menulisnya dengan rasa. mhm, mhm, Karena ketika kita kita mhm, berbudaya, kita menikmati mhm. budaya apa segala macam, itu adalah kita mengolah rasa. Olah rasa jadi tulisannya harus bagus gitu, nggak boleh asal? Jadi bener-bener dirasain, apa sih, "Nih gue lagi ngapain ya?" Gitu. Jadi Oh. pelan-pelan dirasain Heeh, gitu. heeh, heeh. Karena kalau ketika kita nulis Latin, Mhm? itu kan jatuhnya udah kayak autopilot kan. Karena kan kita setiap hari nulis Latin. Iya, iya. Tapi kalau Heeh. misalnya kita nulis itu kan bener-bener yang kayak karena ada tebel, Iya, ada iya, yang heeh, lebar, ada heeh. yang Heeh, tipis, betul, betul. Oh terus udah gitu gitu. ada yang kelokannya ada berapa, gitu. Manfaatnya sekali lagi dengan mengolah rasa lewat tulisan Jawa itu? Aku boleh ngutip beberapa orang ya, gitu. Oke. Intinya adalah ada beberapa yang mereka mencari ketenangan. Ada Mmm, satu, aku nggak bisa sebut namanya, tapi dia, mhm, psikolog terkenal. mhm, Setelah dia ikutan kelas aku, dia bilang, "Mbak, aku sampai sekarang itu masih suka menerapkan nulis Jawamu loh," gitu. Jadi kalau misalnya dia mau mulai kelas atau dia mhm, mau mulai sesinya dia, mhm. dia supaya dia dia nulis. Supaya tenang, Dia supaya tenang. lebih sabar gitu Heeh kali heeh ya dia? heeh. Jadi kayak lebih Oh, gitu, karena kan ada heeh, orang heeh. makanya tadi kamu bilang kan, "Aduh susah gue untuk bagaimana gue tenang hanya dengan Mhm, napas." mhm, mhm. Ada yang tetap harus digerakkan. Oh gitu. Iya, gitu. Sama kayak tadi aku bilang kan, you don't need to just sit down Heeh, and close your eyes gitu kan, heeh, and try to like empty your apa mhm. ya, yang ada di kepala gitu Ya, kan. Enggak gitu, kamu nyetrika, kamu apa, do mhm. do s do the thing that you love gitu, Iya, iya, bener-bener iya. passion. Mhm. Itu Mmm. itu sudah meditatif. Sekarang gimana caranya mencapai mindfulness itu? Step by step-nya apa dulu sih, Di? Step by Heeh, stepnya mindfulness. heeh. Awalnya mesti apa sih supaya orang balance, nyaman, bahagia dengan diri sendiri? Yang pertama orang mesti apa dulu? Bersyukur. Itu ya, orang belajar bersyukur dulu ya? Oke. Heeh. Habis bersyukur, itu Heeh, dia tadi, kita kenal diri kita, mhm, gitu ya. Habis gitu, kita bisa, kalau perkara melepas ego itu mhm. udah nanti banget, Oh gitu ya. gitu? Nanti, Nanti aja? itu susah, Betul? itu susah. Mhm, Karena kan mhm, kita manusia ya, mhm. yang dari kecil itu sudah diperkenalkan dengan kompetisi, Iya. Iya, ya iya, kan, iya, iya, gitu. iya. Jadi yang kayak sedikit banyak orang pasti yang kayak, "Hmm, kalau dia bisa, masa gue nggak bisa?" Sampai sekarang kan begitu tagline-nya. Ya kan? Heeh. Ya nggak usah diikutin. Sampai kapan Mau gitu sampai ya? kapan? Drain nanti. Karena ya kan Heeh. setiap orang beda-beda, Mmm, iya kan? oke, Gitu gitu. oke. Kayak yang
Kompetisi boleh, gitu Mhm. ya, kompetisi boleh, tapi kita juga itu dia tadi, kita belajar cukup, kita Mmm. lebih kenal diri kita sendiri, gitu kan, Mmm. kayak yang belajar cukup aja tuh susah, Hera, Eh, betul. iya kan? Heeh. Dicukupkan, Mhm udah, mhm. kita bener-bener apa ini ya, kita menikmati yang dicukupkan, tapi kalau misalnya karena kalau misalnya kita mau pengen terus, habis itu habis sampai mentok terus kita gini, "Apa sih sebenarnya? Mmm. Aku tuh nyari apa?" Iya sih. Gitu, "Apa yang aku cari?" Gitu kan sebenarnya, Heeh gitu kan. heeh. Sampai akhirnya ketika dia Heeh ketika dia terus mencari sampai heeh. akhirnya dia lupa, dia terlalu jauh sama dirinya sendiri. Mhm. Tapi jangan bisa ngomong begini karena secara materi lu udah kebebasan, Amin. finansial. Karena kan masih berkarir, pengen naik jabatan apa gitu, supaya pengen hidup yang lebih baik gitu. Kalau emang kalau emang udah kalau emang udah waktunya, Mhm kalau emang udah, ya kalau udah waktunya aja ya gitu, mhm. itu pasti buat kamu kok. Udah, Gitu ya? rezekinya datang. Aku nanya deh, Segampang itu? segampang itu kamu tadi manggil aku buat YouTube kamu gampang nggak? Gampang? Heeh, padahal aku sibuk banget tuh. Oh. Sibuk ngurusin reunian, bukan sibuk kerja. Tapi lagi ada kerjaan ya? Lagi Lagi ada yang iya. dikerjain gitu. Tapi Oh, kan tadi kan kamu bilang, ada iya. aja nih yang datang, iya kan? Mhm. Jadi ketika Mmm. kamu melakukan jadi gini, ketika kamu bisa mengenal ini salah satunya juga mindfulness. Ketika kita bisa tahu life purpose kita, Mhm. udah itu datang. Gitu ya? Udah jangan khawatir, Jangan khawatir. jangan khawatir. Bersyukur, jangan Bers jadi khawatir. kayak yang kamu kamu mikirnya gini, Mhm. eee, percaya kan sama Tuhan? Percaya? Ya udah itu semua udah disusun, Gitu ya? udah, gitu. Jadi ibaratnya ya kalau misalnya ada Mhm orang mhm. bilang gini, "Udah bersyukur dulu, bersyukur kamu napas tidak dengan alat bantu," Iya. aku gitu ya. Mhm. "Bersyukur kamu masih bisa jalan dengan 2 kaki kamu. Mhm. Terus kamu mau ngapain lagi sekarang?" Kalau Mhm. aku suka ngomong gitu ya sama orangnya, kalau udah yang berkutil tenan kadang-kadang udah pakai kalimat itu gitu, kadang-kadang gue juga suka bingung gitu ya. Mhm. Ya cuman maksudnya karena emang bener-bener yang kayak, eee, ya udah semua tuh udah it's all written Mmm. gitu Gitu loh. ya? Dan selalu Pasrah ya dia? Satu-satunya harus pasrah ya? iya, Percaya, ikhlas. pasrah, ikhlas. Oh. Tapi kan ikhlas itu dari hati ya, tidak Iya, untuk diucapkan, gitu ya? Heeh. gitu. Jadi kan kalau ya gitulah, nanti gue semakin panjang ngomongnya. Jadi, ya itu karena ketika kita udah sampai di tahap yang, Mhm. apa ya, bukan sampai di tahapnya, maksudnya ketika kita sedang dalam kebingungan Mhm. gitu, yang kita cari itu siapa sekarang? Yang kita cari itu diri kita sendiri. Gitu ya? Ada Tuhan kan di dalam sini. Mhm mhm. Yang Betul. yang kita cari itu kita cari diri kita sendiri, karena semakin kita jauh dari diri kita gitu, Mhm. mulai muncul penyakit. Iya, Gitu, betul. mulai muncul penyakit yang you never expect, Mhm gitu. Yang mhm kayak, "Kok tiba-tiba ya?" mhm Gitu mhm. gitu. Jadi yang kayak, ya kita harus selalu dekat lah dengan diri kita ini, kita harus selalu yang kayak Mmm. makanya tadi aku bilang, aku mandi aja aku ngobrol sama diri aku sendiri. Mmm. Aku selesai beraktivitas, aku terima kasih sama bos, big boss, Mhm aku terima kasih sama badanku sendiri, dan kalau mhm aku lagi capek banget aku minta maaf, mhm "Sorry ya, maaf ya, aku bikin kamu capek loh hari ini," gitu. mhm. Nah, kalau besok kamu mau istirahat bilang aja, Gitu ya? Mhm. Kita tuh sering dengar sih ya, gitu. bicara dengan badan sendiri karena badan ini kan hidup ya, isinya sel yang hidup. Iya, Jadi perlu juga diajak bicara gitu. mhm, Oke, dia nih sekarang tuh dia nih seperti apa? susah gue jawabnya. Satu hal yang membedakan Dian yang dulu dan Dian yang sekarang. Pakai kain. Kalau kebaya ini Heeh, kadang-kadang aja kalau aku lagi tapi aku heeh. ngerasa beneran aku ngerasa lebih nyaman. Tapi aku masih pakai jeans ya, Her, aku Mhm masih pakai mhm. jeans. Tapi,
Jadi kayak misalnya nih, Mhm. aku kalau pakai kain itu I feel more like myself, Oh gitu. heeh, Mhm. gitu. Kayak aku tuh kayak kayak dipeluk gitu, aku tuh kayak bisa deh meluk diri aku sendiri gitu. Dian yang sekarang itu adalah, ya insya Allah sih bisa membawa bisa membawa manfaat ya untuk orang. Udah itu aja. Aku nggak mau bilang aku apa gitu Mhm. ya, aku nggak mau karena orang terlalu mudah untuk kasih label, aku nggak mau Mhm. gitu kan. Karena ketika orang kasih label, terus nanti yang ada nanti di dalam otak kita benaknya udah itu aja gitu, enggak, udah. Kita bermanfaat jadi kayak misalnya aku aku punya hobi baru, aku main gamelan Mhm. gitu. Kan dengan gamelan kan mau nggak mau kalau ada orang dengar, kalau ada orang suka, mereka terhibur, Iya. ya kan. Terus udah gitu aku kayak relawan, aku anak-anak Mhm. marginal, ya insya Allah sih aku bisa kasih manfaat buat Iya. mereka gitu-gitu. Heeh. Jadi yang intinya adalah for my next project juga semoga bermanfaat juga sih gitu. Cuman intinya pengennya udah itu aja gitu. Karena nggak kepengen juga untuk jadi yang kayak, you know, udah cukup Mhm. gitu. Udah ya, udah Hmm, ngalamin semua gitu. belum. Iya, maksudnya, apa sih orang kalau cewek perempuan sekarang udah berkarir, anak ada, ya, udah Yang iya toh. secara mainstream ya, secara Iya, mainstream yang dikenal orang, heeh, ya heeh, udah pernah lah ada di situ, kayak gitu. oke, iya, sip. Iya ya, teman-teman kita banyak belajar dari Dian ya, Udah jadi di nggak enak, talk. Kita bicara mental health juga loh nyata hari ini, iya, ya. Dan mindfulness itu adalah tadi Dian bilang, cara mencapainya pertama kali bersyukur, yang kedua jangan khawatir, gitu ya. Buat sebagian orang gampang, tapi ada juga yang bilang susah iya. ya, gitu. Dan catatan lagi, Heeh, ketika kamu bertanya mindfulness apa, setiap orang, mhm, setiap coach itu punya definisi yang berbeda tentang mindfulness, oke, gitu. mhm, Jadi tadi aku bilang makanya, karena tergantung kamu lagi berdirinya lagi ada di mana, gitu. Yang berdiri aku adepin siapa? Kayak oh, misalnya contohnya dokter nih, heeh, aku sama kamu sama-sama dokter bedah katakanlah. mhm, mhm, Kamu ngadepin pasien mungkin, lebih banyak ke ibu-ibu umur 30, 40. mhm, Nah, mungkin aku pasiennya umur 60, 70, gitu, mhm, ngerti nggak mhm, kamu? mhm, iya, Nah, jadi setiap setiap coach itu they have their own perspective about mindfulness, mhm, dan aku juga nggak mau dibilang coach juga nih sebenarnya. Jadi kayak misalnya kayak mereka, lebih jadi intinya adalah dengan siapa kamu berbicara, dengan mhm, siapa kamu sering bersinggungan, mhm. gitu. Karena itu tadi ya, rezekinya udah diatur, Her. Tapi, poinnya adalah mencari kenyamanan dan kebahagiaan diri sehingga bisa bermanfaat buat orang lain gitu ya? Yes, Itu ya intinya? bener, Iya, insyaallah. Amin. insyaallah. Oke, teman-teman, ya kita lihat, journey-nya Dian ya, yang dulu dan sekarang. Iya, doain Dulu ya. sebagai, beauty enthusiast, sekarang lebih ke Iyalah, bener. practitioner untuk ya dia nggak mau sebut healer ya, Nggak mau ya, tapi berat itu, bantuin orang ya bantuin orang aja. dalam sisi-sisi kehidupannya supaya kita hidup di dunia ini damai, nyaman gitu ya. Amin. Oke, thank you banget Di, Thank you banget, Her. bisa main ke sini. Aku yang thank you banget Iya kamu kan, udah dengan dari podcast ini aku ketemu Dian. iya loh, Ya, kita teman she's kuliah long time ago. Kalau enggak, Hera keren, nggak Hera keren, tahu, Hera nggak keren, tahu kapan ketemu Dian, ya keren. kan? Sukses ya buat Kapan-kapan dikasih tahu dong kamu ada acara, ya. oke nanti Kalau aku aku kasih bisa tahu. datang, aku mau tahu juga. Aku mau manggung, Heeh. gamelan, tanggal 8 Di mana Desember, tahun ini? Taman Ismail Marzuki. Oh, tahun Masuki. Oke, oke. Boleh nanti aku dikabarin. Ya. Thank Oke, you. teman-teman, terima kasih udah nonton sampai selesai dan pastinya kita dapat hal-hal positif dari tamu saya di podcast ini ya. Oke. Thank you Dian Thank Prima. you. Sukses Maaf kalau depannya. ngobrolnya kepanjangan. Mohon maaf lahir Enggak. batin ya Iya. teman-teman kalau ngomongnya Oke. kepanjangan. Thank you ya. Semangat semua. Dadah.